Miss Datul as a speaker tonight. Jadi ada Mr. Yudi Hardianto dan juga Miss Datul Mufidah yang pada malam hari ini akan menyampaikan materi yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan STEM dan anak serta kesehatan mental yang tentunya sangat dibutuhkan di era sekarang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Romadia sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian dan kami ucapkan terima kasih yang telah datang pada bergabung di Zoom malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing agar acara ini, agar diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, uh, pada malam hari ini kita ada dua pemateri yang sangat luar biasa sekali yang akan menyampaikan tentang fondasi bahagia untuk anak cerdas, kesehatan mental dalam perspektif pembelajaran STEM. Yang tentunya hal ini uh, kita fokus pada perayaan Hari Pendidikan Nasional. Oke, mari kita beralih ke materi pertama. Saya izin untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Rifdatul Mufidah, alamat Tangerang Selatan. Miss Rifda ini sudah bekerja di banyak hal ya. Yang pertama beliau pernah STEM Coding for Teacher, terus juga pernah menjadi event organizer, terus juga um, sekarang beliau bekerja sebagai HR dan juga sebagai tim business development dari Achievement.id. Oke, untuk pengalaman organisasinya, beliau juga pernah menjadi Head of Creative and Media Content in Genbi, terus juga pernah menjadi bagian dari Kohati HMI sebagai Head of Women's Empowerment Division, dan juga pernah menjadi Sekretaris Umum di Mataraman Multimedia Community, dan juga beliau pernah mendapatkan beasiswa dari BI Scholarship dan juga PPA Scholarship. Oke, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Miss Rifda akan menyampaikan materi tentang pendidikan STEM memberdayakan masa depan Indonesia. Kepada Miss Rifda, time is yours. Oke, terima kasih Miss Roma untuk waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sudah hadir gitu ya, menyempatkan hadir untuk malam ini kita bisa berdiskusi bersama gitu ya, untuk kita bisa berkolaborasi tentunya di forum yang cerdas ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa aktif gitu ya selama kegiatan seminar ini. Oke, sebelum kita mulai, boleh dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kira-kira dari mana saja ya? Boleh dituliskan di kolom chat. Ada yang dari teman-teman Sumatera atau yang dari Kalimantan nih. Boleh Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke, ada yang dari Ngawi nih. Teman-teman yang lain?
Oke, dari Sumatera. Oke, dari Sulawesi ada nggak nih? Oke, nah sambil menunggu teman-teman semuanya untuk bisa menuliskan asal dari mana gitu ya di kolom chat. Untuk selanjutnya izin untuk share screen Bapak Ibu semuanya. Kita akan belajar nih tentang STEM. Jadi apa sih itu STEM gitu ya? Sebelum teman-teman semuanya nanti akan belajar bagaimana tips dan triknya supaya hidup bahagia gitu ya. Nanti bersama dengan eh, ahlinya bersama dengan seorang psikolog. Nah, izin Bapak Ibu. Jadi masuk kepada materi kita, materi diskusi kita pada malam hari ini, izin untuk memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nama saya Rifda. Alhamdulillah sudah berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, khususnya untuk STEM sendiri selama 7 tahun. Untuk kemudian sudah tercertified dari STEM.org Amerika. Untuk kemudian selain daripada itu saya juga berkecimpung di dunia HR, Human Resource. Nah, eh jadi di sini nanti kita akan sharing-sharing nih bersama dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pendidikan STEM. Jadi apa sih itu STEM gitu ya? Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini masih asing nih terkait dengan STEM itu sendiri. Jadi tema untuk malam hari ini khususnya yang akan saya bawakan terkait dengan bagaimana sih cara memberdayakan masa depan untuk anak didik kita nantinya demi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya terkait dengan pendidikan STEM sendiri. Jadi STEM itu adalah kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Ada juga beberapa yang mengistilahkan selain daripada STEM itu ada yang STEAM. Jadi ada artnya. Jadi untuk teman-teman, untuk anak didik kita gitu ya, untuk bisa belajar terkait dengan STEM itu apa. Jadi STEM itu adalah suatu pendekatan gitu ya, pendekatan pendidikan yang terintegrasi. Jadi tidak hanya belajar terkait dengan sains itu, sains kan biasanya ada yang biologi, ada yang kimia gitu ya Bapak Ibu, tidak hanya belajar terkait dengan satu disiplin ilmu saja, tetapi pendidikan STEM itu adalah mengkolaborasikan dari semua eh, jurusan, semua ilmu gitu ya, baik dari sains ataupun teknologi, untuk kemudian ketika implementasinya nanti di dalam matematika itu akan seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga ada keterkaitannya nanti terkait dengan literasi di Indonesia, literasi digital dan juga tren pendidikan kita saat ini di Indonesia. Nah, ketika kita merujuk pada suatu data gitu ya terkait dengan literasi digital di Indonesia, ini saya dapatkan dari PISA gitu ya. Jadi terkait dengan skor PISA di Indonesia ini, khususnya untuk anak didik, anak murid kita di tahun 2022, itu menunjukkan bahwa Indonesia ini berada di peringkat ke-66, Bapak Ibu semuanya, dari 81 negara peserta. Nah, ini kan sebenarnya terbilang cukup rendah ya, Bapak Ibu, terkait dengan literasi digital di Indonesia. Nah, bagaimana sih kita nanti bisa mendiskusikan ini lebih lanjut gitu ya? Bagaimana sih kita bisa memberikan suatu solusi nantinya untuk anak didik kita supaya kita minimal bisa naik nih peringkatnya, minimal bisa tahu, bisa paham terkait dengan bagaimana implementasi, bagaimana kita bisa menggunakan ataupun memaksimalkan terkait dengan literasi digital ini. Padahal di Indonesia itu ada 68% sekolah yang sudah memiliki akses internet. Jadi sudah terbilang cukup banyak, lebih dari 0,5% gitu ya sekolah memiliki akses internet. Tetapi di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya hanya 34% yang memang handal di sekolahannya gitu ya. Jadi yang memang sudah bisa memanfaatkan internet sebaik mungkin itu persenannya hanya 34 dari 68%. Nah, tentunya ini juga jadi evaluasi dan untuk kritik kita bersama gitu ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu semuanya selaku guru gitu ya, selaku pendidik, selaku orang tua itu bisa memberikan pemahaman lebih lanjut, pemahaman lebih detail lagi terkait dengan literasi, khususnya di sini literasi digital untuk anak didik kita.
Nah, kemudian bisa kita lihat juga beberapa fenomena pendidikan di Indonesia. Tentunya Bapak Ibu semuanya juga sering melihat ya berita-berita di sini ada Menteri Abdul Mufti. 75% anak Indonesia bisa baca, tapi nggak paham apa yang dibaca. Nah, ini juga akan ada sangkut pautannya terkait dengan literasi itu sendiri. Kemudian ada juga viral video guru bagikan momen siswa kelas 12 SMA. Berarti kalau kelas 12 belum bisa menghitung perkalian dan pembagian dasar itu terbilang eh, sangat mengagetkan ya Bapak Ibu semuanya karena kita saja biasanya TK itu saja sudah dituntut untuk bisa baca tulis, kemudian SD kelas 1 sudah paham terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Di sini 12 SMA masih belum bisa menghitung. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang salah gitu? Siapa yang seharusnya bisa mempertanggungjawabkan gitu? Kemudian ada ratusan siswa SMP belum bisa baca potret buram dunia pendidikan. Nah, beberapa data terkait dengan berita yang sangat membuat kita sesak nafas gitu ya, Bapak Ibu di dunia pendidikan. Nah, jadi bagaimana sih nanti kita bisa memaksimalkan, bisa memberikan pemahaman juga. Nah, di sini juga ada video, bisa dibilang video lucu sebenarnya Bapak Ibu, karena ini video kelas 1 SD ya. Tapi ini viral juga nih di TikTok, di Instagram gitu ya. Banyak yang mengkritik keras terkait dengan pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, singkat saja Bapak Ibu, jadi ini ada anak kelas 1 ceritanya, itu ada anak kelas 1 yang mereka itu hafal terkait dengan lagu-lagu yang lagi hype, lagu yang lagi viral gitu ya. Tapi terkait dengan literasi bacanya itu masih sangat kurang. Nah, ini juga bisa jadi perhatian bahwasanya teknologi itu sangat mempengaruhi terkait dengan perkembangan siswa, perkembangan anak khususnya gitu ya. Mereka bisa terbawa arus istilahnya seperti itu. Namun kita sebagai orang tua tuh harusnya seperti apa nih Bapak Ibu? Apakah kita membiarkan, wah nggak apa-apa nih eh, Mbak Rifdah kalau seumpamanya anak saya aktif seperti ini kan bisa viral, bisa dapat duit dan lain sebagainya. Oke, itu bagus Bapak Ibu semuanya kalau dilihat dari sudut pandang lain. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan, harusnya anak segitu umur sekian gitu ya. Mungkin kalau satu SD umur 6 sampai 7 tahun itu belum seharusnya bisa berada di ranah seperti itu. Nah, selanjutnya jadi apa sih itu literasi gitu ya? Kalau teman-teman tahu gitu ya, ataupun punya ilmu lebih, boleh dituliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Jadi, sepengetahuan Bapak Ibu nih terkait dengan literasi itu apa sih? Gitu. Sambil kita coba diskusi-diskusi ya nanti. Oke, jadi kalau literasi menurut Elizabeth Sulzy gitu ya, di tahun 1986, oke ini ada Kak Denis, kemampuan membaca Kak. Oke, good. Nah, di sini literasi itu adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, bisa berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Kalau didefinisikan secara singkatnya, itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Jadi, tidak hanya literasi itu terfokuskan sama membaca saja, tapi juga menulis. Jadi, kemampuan literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Kalau kita gabungkan nih antara literasi dan juga digital, itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk bisa mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, evaluasi, dan juga menciptakan informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital. Nah, kalau teman-teman tadi lihat gitu ya terkait dengan video sebelumnya yang sudah saya putarkan, mereka sudah
tahu nih sudah melakukan terkait dengan literasi digital, namun hanya sampai di mengelola saja, mengakses dan juga mengelola. Tapi apakah mereka memahami terkait dengan kontennya itu baik atau tidak? Kemudian dia mampu nggak mengintegrasikan terkait dengan keilmuannya atau hanya berjoget-joget saja dan hafal lirik gitu ya? Ataupun yang paling urgent itu adalah terkait dengan bagaimana sih literasi itu bisa menciptakan sebuah informasi yang aman dan tepat untuk teman-teman ataupun penonton yang melihat gitu ya melalui teknologi digital. Nah, selain daripada itu, terkait dengan STEM nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep bagaimana sih STEM itu bekerja. Jadi, sains itu ada STEM itu ada sains, teknologi, engineering, dan juga matematik, di mana terkait dengan satu lini ilmu ini itu memiliki fungsi dan juga komponennya masing-masing. Kalau sains itu memahami dunia alam melalui observasi dan juga eksperimen. Biasanya kalau sains itu kita bisa melihat ke alam luar gitu ya, bagaimana sih fotosintesis meskipun kita tidak bisa melihat ya. Namun terkait dengan alurnya, bagaimana sih fotosintesis itu bekerja, itu adalah bagian dari sains. Kemudian ketika kita masuk lagi nih di sains tapi masuknya di teknologi, itu adalah memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan solusi praktis. Jadi, bagaimana sih kita bisa memahami terkait dengan sains itu sendiri untuk kemudian kita bisa implementasikan melalui teknologi. Kemudian di tekniknya itu menerapkan prinsip ilmiah untuk merancang dan membangun. Biasanya kalau masuk di engineering ini banyak dari teman-teman jurusan teknik khususnya ya untuk bisa membuat contoh kayak IoT, robotik gitu ya. Kalau IoT kan sebagai contoh di dalam sainsnya ya, kita bisa memonitoring nih terkait dengan perkembangan tanaman. Dalam artian kita bisa memanfaatkan terkait dengan teknologi dan juga engineer ini, teknik ini di dalam otomatisasi alatnya. Nah, di dalam sains kan kita belajar nih terkait dengan bagaimana sih tumbuh kembang terkait tanamannya, untuk kemudian bagaimana kita bisa mengotomatisasi untuk bisa mengairi gitu ya tanaman tersebut tanpa harus ke sawah misalnya. Dan itu pun juga harus membutuhkan terkait dengan perhitungan matematik nih, teman-teman. Jadi harus tahu seperti tinggi ataupun kelembapannya itu seberapa, idealnya tuh bagaimana, itu kita juga harus hitung di matematiknya. Nah, tren global dalam pendidikan ini adalah untuk kebangkitan STEM. Mungkin teman-teman ataupun sekolah, dulu waktu saya sekolah juga masih belum paham ya terkait dengan STEM. Namun sebenarnya STEM itu sudah kita lakukan sejak kecil sebenarnya, hanya saja intensitasnya mungkin sedikit. Nah, ini pun juga bisa kita lakukan, kerucutkan dalam tiga hal, yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi melihat dulu nih, kebutuhan anaknya nanti itu seperti apa sih. Contoh, anaknya itu ingin belajar ataupun memiliki ketertarikan dalam dunia kesehatan. Nah, itu kita juga perlu memberikan ilmu-ilmunya, bagaimana sih di dunia kesehatan tuh memberikan gambarannya gitu ya. Kan sekarang banyak tuh terkait dengan buku-buku bagaimana sih kerja ataupun kinerja jantung itu. Nah, itu kita juga bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kemudian ada juga yang melalui project based learning ataupun problem based learning. Jadi, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, itu kan pasti banyak banget problem ya, teman-teman. Gak mungkin nih manusia hidup tanpa problem. Nah, dari problem itu kita bisa angkat, kemudian kita bisa solusikan ataupun kita bisa mencarikan solusi terkait dengan problem yang sedang kita alami ataupun bisa langsung masuk ke project based learning. Kemudian selain itu, yang paling menarik dalam implementasi STEM itu sendiri adalah gamification. Jadi di dalam sebuah pendidikan khususnya saat ini yang terkait dengan teknologi digital sudah semakin tinggi gitu ya. Nah, itu kita bisa nih bawa ataupun kita bisa membungkus pembelajaran itu melalui game. Jadi sekarang sudah banyak platform-platform yang bisa teman-teman ini em, coba gitu ya untuk bisa mengimplementasikan ilmu melalui game. Nah, ini juga bisa dibilang dari ketiga alur ini yang paling efektif itu adalah gamification kalau untuk anak-anak.
Kemudian, jadi apa sih tantangan dan juga solusi bagi pendidik STEM yang ada di Indonesia? Karena di Indonesia ini masih belum terlalu marak ya terkait dengan STEM itu sendiri. Jadi ada 4 hal yang mungkin ini bisa jadi tantangan dan solusi nantinya ketika memang STEM ini sudah semakin digalakkan gitu ya untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama terkait dengan sumber daya yang terbatas. Tentunya ini adalah SDM itu sendiri ya, para guru-guru yang mana dari segi pendanaan dan juga peralatan itu masih sangat minim. Kalau STEM itu kan karena menggabungkan berbagai lini ilmu gitu ya, dari sains, teknologi, engineering, perlu peralatan, perlu latihan juga, dan itu masih belum bisa tercover nih di Indonesia. Pelatihan guru, kebutuhan akan pengembangan profesional STEM, kemudian penyelarasan kurikulum, integrasi konsep STEM ke mata pelajaran yang ada. Kalau saat ini, teman-teman pasti juga tahu di SD, SMP, SMA itu kan masih banyak ilmu yang perlu mereka pelajari ya. Contoh mereka belajar terkait dengan biologi, biologi sendiri, STEM sendiri, kemudian mungkin dari segi bahasa, bahasa Jawa, bahasa Inggris gitu ya, bahasa Arab kalau ada. Nah, itu masih sendiri-sendiri nih, masih belum ada integrasi dari setiap lini ilmu tadi. Nah, makanya itu akan jadi tantangan khususnya untuk STEM di Indonesia dan juga akses tidak setara. Mengatasi disparitas di daerah perkotaan dan pedesaan. Ini sudah menjadi hal yang eh, kontroversial ya, karena kalau pendidikan di kota itu kan bisa dibilang cepat pergerakannya, sedangkan di desa ya masih monoton gitu aja, masih yang kayak lama ataupun lambat terkait dengan pergerakannya. Nah, solusinya itu adalah kemitraan pemerintah dengan industri dan keterlibatan masyarakat. Tentunya masyarakat, guru-guru, dan juga pemerintah ini harus bersatu nih, teman-teman. Jadi untuk bisa kita eh, solusikan terkait dengan tantangan itu tadi. Kemudian, literasi digital, fondasi untuk keberhasilan STEM. Jadi yang pertama kali yang perlu kita lakukan itu adalah mencari informasi nih, keterampilan terkait dengan bagaimana sih STEM itu bisa kita arahkan gitu ya, atau bisa kita lakukan di sekolah A contohnya. Nah, itu perlu kita gali informasi nih, sekolahnya bagaimana, sudah oke atau belum peralatannya. Kemudian dari segi SDM apakah sudah memenuhi gitu ya. Nah, itu perlu kita cari informasi. Kemudian mengevaluasi terkait dengan ketika memang pembelajaran itu sudah dilaksanakan, apa sih yang perlu kita sempurnakan dari pelajaran tersebut untuk kemudian kita menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Nah, pentingnya kewarganegaraan digital, perilaku online yang etis dan bertanggung jawab. 82% pemberi kerja mencari kandidat dengan literasi digital yang kuat. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di era digitalisasi yang semakin cepat gitu ya pergerakannya, 82% pencari kerja ataupun perusahaan ataupun instansi itu mencari kandidat yang memiliki literasi digital yang kuat. Jadi tidak hanya memiliki soft skill saja, tapi juga punya literasi digital yang kuat. Nah, contohnya menggunakan simulasi online untuk mengajar fisika. Nah, ini bagian dari implementasi literasi digital yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Kemudian STEM dalam aksi, implementasi dunia nyata. Ini adalah tiga contoh gitu ya yang saya ambil untuk bisa mengimplementasikan STEM di dalam dunia nyata. Ada 3 hal. Yang pertama, energi terbarukan itu bisa diambil dari desain panel surya untuk komunitas pedesaan gitu ya. Jadi memanfaatkan terkait dengan sensor ultrasonik yang dia menyerap terkait dengan energi matahari untuk kemudian dia bisa salurkan energi tersebut baik untuk pengairan atau untuk ini ya cahaya lampunya gitu ya. Nah, kemudian ada juga pertanian cerdas. Jadi sudah menggunakan otomatisasi terkait dengan sensor, ada juga analisis data untuk hasil panen. Jadi hasil panen itu tidak
semata-mata cuman dipanen aja, tapi juga harus dianalisis nih bagaimana bobotnya, apakah mengalami kenaikan, kalau mengalami penurunan bobot, apa sih yang menjadi kendala, apa masalahnya perlu diselesaikan seperti apa. Kemudian ada juga yang robotik. Nah, ini sudah banyak sekali di sekolah-sekolah yang sudah mempelajari gitu ya terkait dengan coding robotik ini. Untuk kemudian peran guru dalam mengintegrasikan STEM itu seperti apa sih? Mereka bukan lagi mengajar kalau untuk STEM. Jadi guru itu menjadi empat hal. Bisa inspirator, fasilitator, motivator, ataupun mentor. Jadi mereka tidak hanya mengajar, tetapi lebih daripada itu. Mereka fasilitator. Mereka memberikan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa tersebut untuk kemudian mereka memotivasi untuk bisa, oh, kamu bisa melakukan ini, ayo kita buat. Nah, seperti itu. Jadi, kalau untuk guru itu adalah merangkul, bagaimana sih cara merangkul teman-teman untuk kemudian mereka bisa lebih aktif gitu ya. Mereka bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru membantu siswa mencapai potensi mereka. Nah, mungkin ini, oke, ini slide terakhir nih. Jadi terkait dengan masa depan STEM itu adalah untuk mempersiapkan siswa berkarir di masa depan. Nah, ini juga ada persentasenya, 90% peningkatan peluang kerja. Tentunya dari teman-teman belajar STEM bisa mengimplementasikan STEM, itu 90% peningkatan peluang kerja gitu ya. Contohnya, teman-teman belajar coding karena kan di sini era digital ya. Coding itu bisa membuka pintu ke berbagai karir termasuk dengan teknologi dan juga inovasi. Apakah guru tidak bisa? Tentunya guru itu juga bisa gitu ya. Tetapi guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman nih. Jadi tidak hanya stagnan guru bisa fisika ya udah fisika aja, enggak yang seperti itu, tapi juga harus ataupun perlu upgrade diri untuk bisa mengimbangi dari teman-teman yang lainnya. Kemudian 50% lagi peningkatan kreativitas tentunya karena ini eh, perpaduan dari beberapa keilmuan gitu ya. Jadi bisa mengasah kreativitasnya hampir 50%. Nah, kemudian 30%-nya lagi itu adalah peningkatan keterampilan. Contohnya mereka akan belajar bagaimana sih cara menyelesaikan masalah, problem solvingnya, kemudian bagaimana sih berpikir logis, sistematis. Nah, itu kan juga ada ya sebenarnya kalau di coding itu ada algoritma namanya. Nah, di sini Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi nasional. Dan targetnya juga didasarkan pada data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun terakhir. Nah, mungkin itu Miss Roma terkait dengan penyampaian materinya gitu ya. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa memahami gitu ya terkait dengan konsep STEM itu sendiri. Untuk kemudian nanti setelah ini mungkin dilanjutkan ya bagaimana sih hidup bahagia nih setelah teman-teman tahu bagaimana implementasi STEM. Kemudian wah perlu, oh STEM sudah paham nih sekarang gimana sih kiat-kiatnya gitu. Oke, mungkin saya kembalikan ke Miss Roma. Oke, baik. Terima kasih Miss Rifda sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali dari mulai nasib PISA di Indonesia yang eh, tidak kunjung naik ya, tidak sesuai dengan harapan kita, yang tentu jauh tertinggal dari negara-negara OECD. Selain itu juga Miss Rifda menyatakan tentang peluang kerja di masa mendatang untuk digital dan STEM dan ini sangat penting teman-teman selain untuk peluang kerja juga untuk meningkatkan kualitas sebuah negara seperti itu. Oke, thank you Miss Rifda ilmunya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang fondasi bahagia untuk anak cerdas. Adapun submaterinya itu tentang anak cerdas secara mental dan lain secara mental maupun secara intelektual dan lain sebagainya yang tentu akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa sekali. Saya izin membacakan CV beliau. Beliau bernama Yudi Hardianto SH SPC MHMC psikolog. Jadi beliau ini um, jenjang pendidikannya sangat luar biasa sekali ya.
dari mulai sarjana hukum, terus sarjana psikologi sampai magister hukum dan juga magister psikologi. Beliau ini merupakan psikolog klinis kepolisian, terus ada psikolog hukum, ada praktisi soul drama, konsultan penanganan kekerasan seksual berbasis gender, serta narasumber dan asesor di berbagai macam kegiatan, terutama di kompetensi manajerial. Nah, saat ini beliau tinggal di kota Semarang, teman-teman. Dan untuk jenjang pendidikannya, beliau menempuh magister hukum di Universitas Islam Riau. Untuk magister psikologinya di Universitas Persada Indonesia, sarjana psikologinya di Universitas Islam Riau, serta untuk sarjana hukum di Universitas Lancang Kuning. Jadi beliau ini juga pendiri sekaligus CEO dari Safe Space. Ya, mungkin teman-teman ingin konsultasi dan lain sebagainya bisa ke beliau seperti itu ya. Oke, tanpa menunggu waktu yang terlalu panjang, saya berikan kesempatan kepada beliau, Mr. Yudi Hardianto. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Roma sudah memperkenalkan saya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini saya ada lihat Miss Farah nih teman saya nih. Apa kabar Miss Farah? Long time no see ya. Baik ya. Eh, Pertama-tama saya minta izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Chip ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua, para pendidik, kemudian orang tua, kemudian pemerhati anak, kemudian juga siapapun itu yang hadir pada malam ini, karena mungkin kita punya satu semangat yang sama, yaitu ingin menjadikan anak-anak kita tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga bahagia secara mental dan emosional. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih peran kesehatan mental itu dalam mendukung eh, anak-anak kita guna belajar STEM itu sendiri, yaitu seperti yang disampaikan oleh Miss Ribda tadi, yaitu science, kemudian teknologi, engineering, dan matematik itu sendiri, di mana kita tahu bahwa STEM ini semakin penting ya Bapak Ibu semua ya di era digital saat ini. Tapi kita juga akan melihat sisi yang sering dilupakan oleh para orang tua. Apa itu? Yaitu ternyata anak-anak kita juga harus siap ya secara batin, secara emosi untuk menghadapi tantangan pembelajaran itu sendiri. Nah, maka dari itu mari kita coba eh, kupas sekelumit tentang bagaimana sih pondasi bahagia itu ya, agar anak kita dapat tumbuh secara cerdas ya. Baik, sedikit perkenalan terlebih dahulu tentang saya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Roma. Saya eh, seorang psikolog klinis yang saat ini tuh berpraktek di Klinik Pratama Polrestabes Semarang, sekaligus pendamping di berbagai institusi ya, termasuk lingkungan kepolisian, dan saya juga membangun lembaga layanan psikologi. Kenapa saya buat Safe Space? Safe Space ini filosofinya adalah saya ingin memberikan ruang aman dan ruang nyaman ya, karena kebetulan saya juga cukup concern pada korban kekerasan, baik itu kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, apapun itu, kemudian yang berkaitan dengan trauma, kemudian anak dan remaja, ini biasa banyak kasus-kasus bullying di sekolah, di tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Maka saya mendirikan Safe Space itu dengan niat bisa memberikan ruang aman itu bagi mereka. Karena terkadang di Indonesia ini korban itu tidak mendapatkan ya ruang aman, baik itu untuk mereka speak up, untuk ngomong, menyampaikan apa yang terjadi. Justru malah
masyarakat kita, mereka cenderung disalahkan ketika menjadi korban. Bahkan dituding peristiwa itu terjadi memang karena mereka sebagai pemicu. Nah, ini yang saya coba untuk eh, kikis ya, agar mereka para korban ini dapat dukungan ya dari kita sebagai eh, pemerhati ataupun yang peduli kepada korban-korban kekerasan. Kemarin juga terakhir saya juga baru menangani itu korban kekerasan seksual. Itu korbannya itu laki-laki, ternyata juga laki-laki banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, dengan pelakunya ya eh, ada beberapa yang laki-laki dan juga ada yang perempuan menjadi pelakunya. Tapi ini malam ini kita tidak akan membahas itu karena topiknya kita malam ini tentang bagaimana mewujudkan anak yang cerdas, terutama dalam mereka proses menjalani mengenyam materi ataupun pelajaran tentang STEM itu. Nah, saya hadir di sini sekali lagi bukan sebagai narasumber, tapi saya sebagai seorang yang punya keprihatinan ya, Bapak Ibu ya. Keprihatinan terkait dengan kondisi banyak anak-anak yang terlihat sebenarnya bebek saja dari luar ya, tapi ternyata menyimpan tekanan yang luar biasa hanya untuk memenuhi ekspektasi dari orang tuanya. Mereka harus belajar, belajar, dan belajar. Padahal mereka itu masih anak-anak gitu ya. Nah, disinilah kita sebagai pendamping yang dituntut punya peran yang sangat krusial. Nah, untuk membuka sesi ini agar lebih panas dan lebih apa ya, lebih bergairah lagi, maka saya izin memulai dengan potret ya, potret nyata dari data dan sebuah kisah eh, di mana data dari UNICEF Indonesia itu di tahun 2023 itu menyebutkan bahwa 1 dari 3 anak usia sekolah itu mengalami tekanan psikologis, Bapak Ibu. Tekanan psikologisnya terkait apa? Yaitu terkait dengan beban akademik, kemudian eh, dengan bullying gitu ya. Banyak, bukan belum lagi dengan kondisi pertemanan, lingkungan apa sosial remaja seperti itu. Nah, angka ini cenderung meningkat di wilayah, terutama di wilayah perkotaan ya, dengan persaingan yang sangat ketat di antara siswa-siswa tersebut. Nah, kini coba kita bayangkan sebuah kasus, misalnya seorang siswa kelas 7 ya, ini anak pintar sekali ya secara akademik, tapi tiba-tiba sering mengeluh. Karena saya pernah dapat kasus seperti ini, datang ke saya ngeluh, mengeluhkan itu saya sakit kepala, kemudian nggak mau tuh berangkat ke sekolah. Kemudian akhirnya dia, ini anak kehilangan semangat belajar. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ya ternyata anak ini mengalami kecemasan yang berat karena dia tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi dari orang tuanya yang menuntutnya unggul di pelajaran sains dan matematika. Nah, ini kebiasaan mayoritas ini saya melihat kebetulan pasien saya itu dari etnis Tionghoa. Karena di etnis Tionghoa itu memang saya tidak mendiskreditkan salah satu etnis ya, tapi memang kebetulan klien saya itu dari etnis Tionghoa yang memang orang tuanya itu menuntut anak itu harus, kamu harus paham, kamu harus pintar sains dan matematika gitu. Nah, kemudian nah ini ngomong sama saya ya, Pak, aku tuh nggak mau sekolah kalau aku harus selalu eh, dapat nilai 100 di matematika. Aku tuh capek, aku bosan gitu. Nah, kasus seperti ini sebenarnya bukan satu-satunya kasus ya, bukan 1 atau 2 kasus yang terjadi, tapi banyak banget. Ini diibaratkan sebagai sebuah fenomena gunung es, di mana anak-anak kita itu berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk menjadi hebat secara akademik. Karena apa? Karena tuntutan dari orang tua, terutama di bidang STEM itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak tidak mendapatkan pendampingan emosional yang cukup, apa yang akan terjadi pada mereka? Coba bayangkan, ya. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa dalam usaha mendidik anak yang cerdas tadi, kita tidak kehilangan anak-anak itu sendiri secara batin gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun ketahanan emosi mereka di tengah tuntutan STEM yang sangat kompleks dan penuh tantangan itu. Nah, kalau kita berbicara apa sih itu anak cerdas, ya, mungkin ketika kita mendengar anak cerdas, banyak dari kita itu langsung membayangkan ya, anak yang jago matematika, kemudian ranking 1,
atau bisa menjawab soal fisika yang rumit. Tapi apa itu yang dikatakan sebagai sebuah kecerdasan? Kan? Nah, Howard Gardner itu, ya, dia ini merupakan seorang psikolog pendidikan, itu mengenakan teori namanya multiple intelligences, ya, di mana kata si Gardner ini, ya, kecerdasan itu nggak tunggal, bukan satu, ya, karena ada anak yang cerdas itu secara logika matematika, tapi ada juga yang unggul di musik, ya, ada yang jago di gerak tubuh, ada yang jago menggambar, ada juga yang cerdas, dia sangat pandai tuh memahami perasaan orang lain. Nah, ya, sebagai contoh misalnya, ada anak yang selalu bisa menenangkan temannya yang sedang sedih. Itu maksudnya apa? Itu kecerdasan interpersonal, Bapak Ibu. Tidak semua orang mampu menenangkan temannya. Bahkan ketika temannya sedih aja dia panik. Melihatnya, aduh aku harus bagaimana? Aduh aku harus berbuat apa sama temanku? Gitu. Nah, itulah yang namanya kecerdasan interpersonal. Atau ada juga nih anak yang suka bertanya, misalnya seperti ini, ya. Kenapa sih tumbuhan itu bisa tumbuh ke atas, Pak? Itu sebenarnya secara sadar, secara tanpa sadar, anak ini sebenarnya adalah memiliki bibit kecerdasan naturalis, ya. Jadi kalau ada anak yang tidak kuat STEM, ya, bukan berarti dia tidak cerdas. Bisa jadi, ya, anak ini sedang berkembang di sisi kecerdasan yang lain. Maka dari itu, kita sebagai pendidik dan orang tua tidak boleh hanya memaksa anak menyesuaikan diri dengan standar dari sekolah, ya. Tapi kita harus bisa membantu anak kita itu untuk menemukan kekuatan dari keunikannya. Itulah peran dari orang tua, peran dari kita selaku eh, pendamping ataupun selaku eh, pemerhati anak, ya, yang peduli dengan kondisi kesehatan mental anak seperti itu. Oke, boleh lanjut next. Nah, sebelum kita boleh lanjut Mbak Roma. Oke. Nah, sebelum kita bahas ataupun kita fokus pada eh, bagaimana sih anak itu bisa fokus dan berkembang secara akademik, ada hal yang mendasar apa nih yang harus dipenuhi. Nah, yang harus dipenuhi pertama itu adalah kebutuhan emosionalnya, ya. Nah, di sini kita akan belajar dengan bagaimana sih pondasi belajar itu. Nah, pondasi belajar itu kita harus melihat dari teori dari piramida Maslow. Mungkin Bapak Ibu semua paham ya, teori kebutuhan. Itu kebutuhan piramida Maslow itu menjelaskan, itu kan ada piramida ya. Nah, di yang paling dasarnya itu tuh adalah manusia itu sebenarnya membutuhkan rasa aman dulu dia, ya. Kemudian dia butuh rasa aman, ya, terlepas dari biologis, ya, biologis, fisiologis. Nah, itu akan naik ke tahap level berikutnya itu adalah rasa aman, ya. Nah, anak itu dia butuh rasa aman dulu, Bapak Ibu. Setelah anak ini merasa aman, kemudian mereka merasa disayangi, kemudian baru mereka merasa dihargai. Nah, baru setelah itu mereka bisa belajar dan mencapai potensi yang optimal. Nah, itu dia komitmen Maslow. Jadi, anak yang bahagia itu, dia akan cenderung lebih terbuka terhadap tantangan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, anak itu tidak akan takut, ya, melakukan suatu perbuatan, tidak akan takut salah, tidak akan takut untuk mengambil keputusan. Ya. Dia tidak akan cepat menyerah. Dan yang paling penting adalah, mereka dapat menikmati setiap proses belajar yang mereka peroleh. Contohnya nih, ya, seorang anak yang dimarahi, ya, seorang anak yang dimarahi setiap kali, bentar ya, setiap kali eh, salah, maka itu akan membuat anak itu cenderung pasif. Kenapa? Karena anak yang selalu dimarahi setiap mereka berbuat salah itu, ya, dia akhirnya akan males tuh. Ah, ngapain aku melakukan itu? Ah, ngapain aku nanti ujung-ujung aku dimarahi orang tua. Akhirnya males. Bentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf, bentar ya. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf.
Kemudian ya, tapi Bapak Ibu, kalau anak ya yang selalu eh, dirangkul, kemudian selalu dihargai meskipun dia salah ataupun gagal, dan selalu mendapatkan penguatan-penguatan yang positif dari orang tuanya ataupun dari eh, pendampingnya, maka anak ini dia cenderung akan bangkit dan mencoba lagi, ya. Dia akan tumbuh tuh, ya. Dia akan paham proses salahnya di mana, dia akan perbaiki dan dia akan menjadi lebih kuat lagi dan lebih baik lagi gitu. Tapi bayangkan ketika dia melakukan kesalahan, kemudian langsung dihakimi, disalahkan. Kebayangkan mentalnya bagaimana? Langsung down, langsung nggak mau melakukan sesuatu apapun itu. Cenderung, apalagi anak Gen Z sekarang ya. Anak Gen Z sekarang itu nggak bisa disalahkan. Ya, ketika kita salahkan, kita kasih pengertian, dia langsung mentalnya, aduh, mental health aku kena, kata seperti itu. Ya. Kemudian dia nggak mau tuh membuka ruang cerita. Akhirnya nanti ujung-ujungnya suicide. Nah ini yang bahaya. Ya. Ya, jadi ini bukan sekedar perasaan ya Bapak Ibu ya. Karena menurut riset neuroscience, itu menunjukkan bahwa anak yang merasa aman itu akan punya koneksi otak yang lebih aktif dalam proses belajar. Katanya gitu. Jadi, tugas kita itu bukan hanya mengajarkan isi buku, tapi bagaimana kita selaku orang tua, selaku pendidik, itu mampu menciptakan ekosistem belajar yang sehat, ya, yang membuat anak, ya, yang membuat anak kita itu bisa merasa, ya, bisa merasa bahwa oke, aku nih boleh salah, asalkan aku bisa belajar dari kesalahan itu dan aku bisa menjadi lebih baik lagi dari kesalahan itu. Gitu. Jadi itu yang harus dikasih pemahaman tuh kepada anak ya, Bapak Ibu. Lanjut, next. Oke, ya. Sebelumnya Mbak, boleh sebelumnya. Nah, sebelumnya kelewatan. Saya tidak banyak. Oke, karena saya lebih oke. Nah, ini STEM dan tekanan belajar ya. Nah, bidang STEM itu kan luar biasa penting ya. Tadi dijelaskan oleh Mbak Roma, di masa depan itu sangat penting sekali gitu ya. Udah cukup tuh penjelasan dari Mbak Roma di awal tadi ya. Tapi mari ya, kita sama-sama akui dulu tuh, bahwa STEM itu tuh nggak mudah ya. Nggak semua anak itu dia mampu menghadapi soal-soal logika ya, mampu menghadapi perhitungan yang abstrak ya, mampu memiliki problem solving dengan tingkat yang tinggi. Kenapa? Ini bisa menimbulkan tekanan bagi anak kalau dia memang tidak mampu, ya. Kemudian dipaksakan oleh orang tuanya. Dampaknya bagaimana? Ya. Nah, ada dampaknya Bapak Ibu jika kita tidak mendampingi anak itu dengan penuh empati. Udahlah anak ini tertekan, di bawah tekanan di sekolah dengan pelajaran sains tadi, kemudian didampingi lagi dengan orang tua yang penuh dengan empati, maka nanti besarnya anak ini akan muncul sebagai anak yang perfeksionis. Ya. Mereka ingin segalanya itu benar. Kemudian takut melakukan kesalahan sedikit saja. Akhirnya apa? Anak ini menjadi sosok yang cemas, ya, memiliki cemas yang berlebihan karena dia merasa tidak cukup pintar, ya. Apalagi jika terus dibandingkan tuh sama orang tuanya tuh, oh anaknya teman papa itu juara satu Olimpiade Matematika, oh dia keterima di ITB, jurusan teknik industri, jurusan ini. Akhirnya apa? Anak mengalami perasaan rendah diri, tertekan, ya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan apa? Anak bisa mengalami yang namanya burnout. Burnout itu apa sih? Merasa bosan, lelah,
dan kehilangan semangat belajar. Bahkan ya, sejak usia SD atau SMP itu bisa muncul muncul itu perasaan bosan, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. SD itu udah bisa tuh bilang ini, aku butuh healing. Karena saya ada pasien itu anak SD ya, sampai sampai takut ke sekolah karena apa? Di sekolah tuh pulangnya dari pagi sampai sore. Kemudian setelah sore dia pergi les ke IF. Malamnya les lagi, les bahasa Arab. Bayangkan, jadwalnya dari pagi sampai malam. Apa nggak bosan? Apa nggak lelah tuh anak? Akhirnya apa? Kehilangan semangat belajar. Yang repot siapa? Orang tua lagi. Ya. Nah ini yang terjadi ketika proses belajar itu terasa seperti medan perang bagi anak, bukan sebagai petualangan ilmu. Ada rasa pingin tahu, rasa want to know yang tinggi bagi anak terhadap STEM itu sendiri. Nah, padahal kita sama-sama tahu nih, esensi dari belajar STEM itu adalah apa? Eksplorasi, mencoba-coba, ya kan? Bahkan membuat kesalahan. Jadi jangan takut salah. Ya. Karena apa? Dari kesalahan itu justru akan muncul penemuan-penemuan baru. Ya, kalau kita tidak mau anak-anak itu menjadi robot, ya, yang sekedar mengejarkan soal tanpa memahami maknanya, maka ya, kita apa istilahnya? eh kita tidak bisa menciptakan situasi, kondisi anak yang harus serba benar. Karena ingat esensi belajar STEM itu tadi yang saya bilang bahwa esensinya adalah belajar STEM adalah eksplorasi, ya, mencoba-coba, trial and error, dan membuat kesalahan nggak masalah. Albert Einstein aja berapa kali melakukan percobaan, salah, ulang lagi, salah, ulang lagi. Thomas Alva Edison bagaimana? Nggak ada kan? Yang semua langsung benar, langsung benar. Kenapa? Karena kita ingin mereka, anak-anak ini menjadi penjelajah gitu ya. Bentar, Bapak Ibu, bentar ya. Ini apa ya? Oke. Karena kita ingin anak itu menjadi penjelajah. Penjelajah yang bagaimana? Yang berani, yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan mereka tidak takut gagal. Ini yang kita harapkan. Kalau misalnya ya pribadi yang berani, ingin tahu yang tinggi, kemudian tidak takut gagal, makanya akan inline dengan STEM itu sendiri. Ya. Nah, itu tugas kita mewujudkan, menciptakan, mengcreate ya anak yang memiliki keberanian, anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan dia tidak takut gagal. Ini tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua. Bukan memaksakan, kamu harus benar, satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah satu sama tiga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dikoreksi ya. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Boleh next. Sebagai orang tua dan guru, nah ini saya ada sedikit tips ya. Mungkin yang pertama, kita harus dengarkan dulu tuh anak tuh. Ya. Validasi dulu tuh perasaannya. Dengarkan, kita betul-betul hadir. Ya. Here and now. Ya, bagi anak. Karena saat mereka bilang, aku nggak ngerti, aku nggak paham ini, aku nggak paham Pak, nggak paham Ma. Terus jangan langsung buru-buru menyalahkan atau menyuruh ulang lagi. Terus kita bilang, wajar kok. Ya, kamu nih nggak paham, kamu nggak belajar, kamu nggak ngerti di sekolah dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu hal yang wajar, ya. Karena pas STEM itu memang susah, ya. Seharusnya orang tua tuh bisa ngomong seperti ini. Gak apa-apa kok, nah itu hal yang wajar kamu nggak paham. Karena ini memang susah. Ayo, mari kita belajar sama-sama. Yuk, papa mama temani kamu belajar seperti itu. Jadi kita betul-betul hadir buat mereka, dengar, didengarkan keluhannya mereka. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, kedua itu bagaimana kita mampu membangun kepercayaan diri anak, ya. Bangun untuk kepercayaan diri anak, ya. Jangan hanya
kita memuji hasil akhirnya aja, tapi apresiasi prosesnya, hargai proses yang sudah anak itu lakukan, yang sudah dikerjakannya. Misalnya orang tua, nggak apa bilang seperti ini sama anak, kamu hebat, karena sudah berani coba ngerjakan soal itu. Padahal kamu sebenarnya belum yakin dengan jawabannya. Nah, dengan begitu, anak itu akan masih hargai. Usahanya itu akan lebih tahan banting lagi nantinya daripada anak yang hanya diburu dengan nilai. Pokoknya kamu harus dapatnya 100. Bagaimana caranya? Akhirnya gimana? Anak akan mencuri-curi jawaban, nyontek, ya, buka chat GPT, ya. Yang sekarang itu saya butuh survei salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah. Saya survei, saya observasi, ketemu. Ternyata anak zaman sekarang itu nggak paham dengan konsep, ya. Apalagi kita berbicara STEM, ya, science, teknologi, engineering, and math itu ya. Dulu zaman saya itu konsep itu betul-betul duduk. Zaman sekarang anak itu cukup memfoto soal, kemudian masukkan chat GPT, keluar hasilnya, keluar jawabannya. Tapi ketika ditanya prosesnya bagaimana, mereka nggak paham. Kebayang nggak bagaimana nanti yang mereka bersaing, berjuang? Karena konsep dasarnya aja nggak paham. Lebih memilih cara praktis, shortcut. Akhirnya apa? Nggak pede. Nah, inilah bagaimana peran kita, satu orang tua, pendidik, pemerhati pendidikan, ya, itu bisa membangun kepercayaan diri anak. Saya cukup appreciate ya dengan Achieve itu ya, karena kebetulan saya kenal dengan Miss Farah itu sendiri ya, dengan ini. Karena saya pelajari konsep STEM itu, yang di Achieve itu memang mendudukkan konsep gitu ya. Jadi konsepnya didudukin satu-satu gitu ya, diajarkan sampai siswanya itu betul paham dengan konsep itu. Karena mungkin pengajar-pengajar di PCI itu sendiri mungkin sudah punya sertifikasi-sertifikasi pendidikan ya, apakah itu dari internasional atau nasional seperti itu. Nah, itu juga eh, sangat bagus sekali gitu loh, karena itu bisa membuat anak itu lebih pede lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana kita tuh bisa membuat belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Gunakan untuk eksperimen, kemudian proyek kreatif, ya. Bahkan bisa juga dengan metode misalnya cerita ataupun storytelling, ya. Misalnya kalau belajar tentang air, biarkan tuh anak eh, main air, ambil dia mengamati tuh bagaimana prosesnya, bagaimana bisa terjadi air itu eh, berpindah dari tinggi ke rendah, ya, bagaimana dia air itu bisa menyesuaikan dengan wadahnya, ya, biarkan gitu loh. Terus misalnya kalau misalnya anak itu belajar tentang gravitasi misalnya, ajak tuh mereka menjatuhkan benda dari atas ke bawah, misalnya dari atas meja dijatuhkan, mereka paham kenapa benda ini bisa jatuh ke bawah, ya, karena ada tarikan gravitasi. Karena anak zaman sekarang butuh yang seperti itu, nggak butuh lagi seperti zaman saya dulu di era milenial itu, cukup dari papan tulis, nggak tahu dipukul. Udah jauh, itu udah ditinggalkan. Ya. Karena belajar itu harus hidup. Ya. Harus fun, harus menyenangkan. Nah, yang terakhir, kita harus beri waktu tuh untuk anak itu istirahat. Ya. Jangan seperti pasien saya itu, dari pagi sampai malam anaknya dipaksa belajar terus. Senin sampai Jumat belajar terus. Sabtu dia dibawa ke sekolah ini, sekolah akhir pekan itu. Karena ke orang Buddha itu dia ada sekolah akhir pekannya. Nah, Minggu itu dibatasi lagi tuh main handphonenya. Hanya boleh 1 jam. Kapan anak itu mau istirahat otaknya? Karena otak anak itu bukan mesin, ya. Karena justru kita harus paham ya, saat otak itu rileks, maka kreativitas itu akan muncul. Pernah nggak?
dengar orang bilang, kenapa banyak pria ya ketika dia BAB itu merokok ya. Karena ketika proses BAB itu dia merokok, dia merilekskan otaknya dan itu disitulah dia mendapatkan inspirasi ya, kreativitas muncul itu ya. Kemudian ketika main, biarkan tuh anak main dengan seumurannya, ngobrol ya, kemudian tidur yang cukup. Karena semua itu ya, main, ngobrol, tidur yang cukup ya, istirahat ya, nggak perlu jalan. Karena semua itu bagian dari proses belajar yang sehat. Jadi nggak harus belajar terus, baca buku terus. Yang ada anak tuh modal, ya, ya. Nah, boleh lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kecerdasan anak kita itu tidak hanya tergantung pada berapa nilai ujiannya, ya, tapi lebih kepada bagaimana kita mendampingi proses belajarnya, ya. Karena pembelajaran STEM ini bisa menjadi sangat menantang, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau apa? Kalau kita bisa dan mampu melihat dari sisi emosi anak, bukan hanya dari logikanya aja. Ya. Karena yakin dan percayalah, sesuai dengan teori dari Abraham Maslow itu, teori kebutuhan manusia, bahwa anak-anak itu juga butuh rasa aman, butuh ruang untuk salah, ya, butuh telinga yang mampu mendengar dengan hati yang sabar. Ya. Dan itu semua tuh bisa dimulai dari kita, selaku orang tua ataupun guru ataupun pendamping. Ya, menciptakan ruang itu bagi anak, ruang aman bagi anak, ya, ruang untuk mereka berbuat salah. Itulah gunanya kita orang tua ini, guru pendamping, untuk meluruskan, membenarkan, mengasih tahu, membimbing anak tadi. Bukan atas dia salah langsung disalahkan, kemudian dimarah-marah, kemudian dihukum. Nggak bisa ya, karena ketika kita menghukum anak dengan kekerasan, itu masuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang, ketika kita melakukan kekerasan pada anak, itu siap-siap juri besi menanti Bapak Ibu semua. Banyak kasus guru yang dilaporkan oleh orang tua, ya, akhirnya masuk jeruji. Bayangkan? Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama ingat bahwa anak yang merasa dicintai itu akan lebih mudah mencintai belajar. Ya, itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari saya cukup sekian. Mungkin kita lebih lanjut. Masih ada waktu Mbak Roma atau ini cukup? Kalau mau bertanya silakan kita sharing diskusi. Monggo. Terima kasih Mr. Yudi yang sudah menyampaikan materi yang cukup luar biasa pada malam hari ini, dan tentu ini membuka insight bagi kita semua tentang anak itu harus kita jejel untuk belajar terus-menerus, tapi anak juga perlu mengamati hal-hal yang ada di dunianya. Iya, Dan berdasarkan pengalaman saya di kakak-kakak saya ini, Mister, kakak saya itu sering ngajarin anak itu untuk menghitung sejak kecil tanpa dia itu memperhatikan motorik kasar, motorik halus, bahkan sampai kepada mental. Dan ini juga terkadang berakibat ke perkembangan mentalnya. Anak sering ngamuk dan lain sebagainya. Dan tentu materi malam hari ini cukup luar biasa sekali ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa open mic ataupun bisa dituliskan di kolom chat.
Sebelumnya saya mau perkenalan dulu, ada yang dari Semarang nggak ya? Oh, iya, Mister, saya itu eh, saya dulu ya kayaknya. Ya, Ya, gimana kuliah gimana? di Semarang, Mister. Oh ya, di mana Mbak? Saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang, di Ngalian. Oh, di UIN. Ya, di UIN. Ya. Oh, semester berapa Mbak? Oh, dari dulu sekarang, Mister. Dari Oh, 2000. mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada juga yang dari Semarang. Oke, mungkin kalau yang dari Semarang kita bisa kopdar ya. Diskusi Hmm, panjang terkait dengan STEM ini bagus loh ini. Chip ini eh, apa ya, visioner banget ya. Saya cukup salut ya dengan anak-anak muda yang sudah peduli dengan literasi digital. Kemudian kita kemarin juga sempat bikin project bareng, tapi belum di ACC ternyata sama ini dari pihak NGO luar seperti itu. Tapi nanti kita coba lagi. Kita kemarin buat project bareng itu peningkatan literasi di Lama Holot di Flores Timur gitu dengan chip gitu ya. Jadi saya cukup apresiasi ya dengan anak-anak muda yang tergabung di chip yang memang peduli dengan pendidikan pada generasi muda di Indonesia, bagaimana kita bisa mensupport negara ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti itu. ya baik, luar biasa sekali ya. Izin, Mister, saya mau nyampein tentang ID buat teman-teman Oh iya, boleh sekalian. silakan, silakan. Ingin belajar juga untuk meningkatkan kualitas di pendidikannya, terutama di bidang STEM. Kami menyediakan berbagai kelas. Ada English for Kids, juga untuk anak-anak ya. Ada English for Kids, Coding for Kids, dan Arabic for Kids. Jadi tiga kelas ini yang tentu diharapkan bisa menopang kualitas pendidikan anak Indonesia karena kita tahu dari segi bahasa Inggris anak Indonesia, bukan Indonesia ya, orang Indonesia itu hanya sekitar 30% orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris secara fasih. Seperti ini ada pertanyaan, Mbak, sepertinya. Boleh dibacakan dulu. Iya, iya, iya. Baik, Mister. Saya sampaikan dulu pertanyaannya ya. Ada dari Mbak Tuti. Oke, izin bertanya kepada Mister Yudi, bagaimana cara nge-treat anak penyandang disabilitas supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada? Adakah cara khususnya? Terima Oh kasih. baik, terima kasih ya Mbak Tuti ya untuk pertanyaannya. Saya lihat sepertinya Mbak Tuti ini cukup peduli ya dengan tumbuh kembang anak, terutama pada anak-anak penyandang disabilitas. Saya juga sedikit cerita, kebetulan belum saya jawab. Kebetulan saya baru tadi sore saya kontak-kontak sama Mister apa Mister ini aduh siapa sih itu saya lupa sama Mister itulah ya. Jadi itu kebetulan saya lagi pendampingan anak disabilitas tunawicara. Nah, eh, korban ini mengalami kekerasan seksual hingga hamil dan tadi itu proses mau lahiran. Jadi saya mendampingi persalinan normal, akhirnya besok pagi baru bisa SC ya, sesar gitu. Nah, jadi kita balik lagi pertanyaannya. eh, Bagaimana sih cara mentreat ya anak yang disabilitas itu agar potensi mereka dapat dimaksimalkan? Yang jelas yang pertama, kalau menurut saya itu adalah kita harus pahami dulu tuh jenis dan tingkat disabilitasnya, karena setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda tuh Mbak, tergantung pada jenis disabilitasnya, apakah disabilitas fisik, intelektual, sensorik atau ganda gitu. Dengan memahami kondisi yang jelas, ya dengan misal dengan melakukan asesmen ya misal dari psikolog atau dokter maka kita akan dapat eh, memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan individualized eh, education plan seperti itu. Karena setiap anak itu kan butuh strategi yang dipersonalisasikan ya. Misalnya anak dengan spektrum autism gitu ya. Mungkin dia memerlukan rutinitas yang terstruktur atau anak dengan hambatan intelektual gitu ya, maka dia bisa
bisa dibantu dengan pendekatan pembelajaran yang konkret dan visual seperti itu. Kemudian apalagi misalnya kita yang ketiga itu bisa juga dengan fokus pada kemampuannya tapi bukan kekurangannya. Tuh, jadi kita harus mampu memapping, mengasesmen apa yang menjadi kekuatan dari si anak ini atau minat anak ini. Gitu. Misalnya anak yang sulit berbicara, tapi dia mahir tuh dalam menggambar, maka dia bisa kita arahkan ke media ekspresi visual contohnya. Nah, kemudian kita juga bisa melibatkan dukungan keluarga dan lingkungan, ya. Maka anak akan berkembang maksimal bila mendapatkan dukungan dari keluarga, guru ataupun teman sebayanya. Maka dari itu kita harus bisa melatih tuh keluarganya itu untuk menjadi bagian dari proses belajar dan tumbuh kembang anak seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan terapi dan intervensi misalnya. Kalau bisa, kalau di saya itu di Safe Space itu kita menyediakan teori okupasi, terapi, mohon maaf, terapi okupasi, terapi wicara ataupun terapi perilaku. Karena ini bisa sangat membantu dari si pasien sendiri gitu ya. Karena dengan melakukan memberikan intervensi dini yang secara signifikan, maka ini akan meningkatkan peluang keberhasilan dari si tumbuh kembang dari si anak tadi gitu ya. Misalnya si anak ini tidak bisa berbicara di level baru di level 1, misalnya itu kan masih masih ringan gitu ya. Maka dengan kita lakukan terapi-terapi yang secara rutin dan berkala, maka ini akan bisa mengurangi ya dampak untuk pergeseran ke tahap yang berikutnya seperti itu. Kemudian juga kita bisa membangun rasa percaya diri anak tuh ya. Kita harus bisa mengapresiasi usaha sekecil apapun yang dilakukan anak. Kemudian kita buat anak itu merasa dihargai dan punya tempat ya, tempat yang aman tentunya. Nah, maka dari ini akan bisa membangun motivasi internal dan rasa percaya diri dari si anak itu sendiri seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan kolaborasi lintas profesi. Maksudnya apa? Maksudnya nih, orang tua jangan malu, jangan sungkan bekerja sama dengan psikolog ataupun guru pendidikan khusus ataupun terapis yang dapat membantu menciptakan strategi yang konsisten di rumah maupun di sekolah untuk dari si anak. Nah, maka dari itu dengan pendekatan yang konsisten tadi ya, dengan udah konsisten, kemudian penuh dengan empati, kemudian kita berbasis kekuatan anak ya, maka ini akan membuka ruang bagi anak-anak ini untuk dapat berkembang secara optimal. Seperti itu Mbak Roma. Oke, Mister, ada tambahan nih kalau untuk tunanetra khususnya gimana nih, Mister? Nah, kalau tunanetra kan itu ada ini ya, ada huruf braille ya. Itu kan ada guru khusus ya, dan itu juga ada sekolahnya. Nah, itu bisa mungkin kita berkolaborasi, kita gunakan itu tadi Mbak, dengan metode kolaborasi lintas profesi gitu. Maka kita bisa men-treatnya itu membawa anak, mungkin dia belajar huruf braille seperti itu. Maka itu bisa, apa ya, anak akan bisa tumbuh dengan baik, dan mereka juga bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Mbak Tuti atau Ibu Tuti? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Miss Tuti. Selanjutnya ada pertanyaan dari... Sama-sama Mbak Tuti. Ya, terus ada pertanyaan dari Ustara. Izin bertanya, Mister Yudi, kalau anak nakal ditaruh di barak tentara itu bagaimana? Apakah Ya, itu ini saya tahu ini. Isunya ini isu salah satu kepala daerah di Jawa ya. Ya, itu juga sempat saya apa ya, sempat saya kritisi juga itu ya. Eh, tapi kalau kita melihat itu secara psikologi ya, eh, ini isu yang cukup menarik sebenarnya. Apakah itu bisa nggak ya gitu? Dia akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, karena secara prinsip psikologi ya, terutama psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan anak itu sebenarnya tidak sesuai kalau menurut saya. Ya, karena dengan mengirim anak ke lingkungan militer yang keras itu bukan solusi jangka panjang, terutama untuk menangani perilaku nakal. Karena itu justru berpotensi ya menumbuhkan rasa takut anak.
ya, bukan kesadaran moral. Kan yang kita butuhkan itulah anak sadar ya secara moral yang dilakukan itu salah gitu ya, bukan rasa takut. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian berpotensi untuk menekan ekspresi emosi, ya, yang itu dapat meledak tuh di belakang hari, kemudian menciptakan hubungan negatif dengan otoritas. Otoritas siapa? Dengan pemangku kepentingan, gitu. Apa itu menyelesaikan masalah masalah akar masalah dari kenakalan anak? Biasanya tuh nggak akan menyelesaikan, ya. Karena anak yang dianggap nakal itu seringkali itu sebenarnya karena dia tuh kurang perhatian dan kasih sayang sebenarnya, ya. Terus juga saya juga mengalami stres di rumah atau sekolah, ya. Terus juga bisa juga si anak ini sedang mencari perhatian lewat perilaku menyimpang. Nah, justru malah dengan menaruh anak-anak ini di tempat yang keras seperti bara tentara itu, ini tidak menyelesaikan akar masalah psikososial mereka, justru malah memperburuk kondisi psikologisnya mereka seperti itu. Kalau tidak didampingi oleh tenaga profesional, ya boleh mereka ditaruh di barak tentara, tapi ya harus ada pendampingan dari tenaga profesional yang juga memperhatikan kondisi psikologis dari si anak itu sendiri gitu ya. Apakah misalnya itu termasuk dalam kekerasan terhadap anak? Bisa jadi iya kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada unsur penghinaan kan, penghinaan, pemaksaan fisik ataupun intimidasi. Terus tidak ada pendampingan psikologis misalnya. Kemudian dilakukan tanpa persetujuan orang tua dan anak. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan emosional atau bahkan trauma pendidikan jika tidak dilakukan dengan pendekatan rehabilitatif yang benar. Maka solusinya seperti apa? Nah, kalau menurut saya solusinya ya kita harus bisa melakukan dengan pendekatan psikologis ya. Misalnya tuh dengan konseling anak dan keluarga ya. Kemudian kita juga bisa dengan pendekatan restoratif approach ya. Misalnya anak diajak untuk memahami bagaimana sih dampak dari perilakunya. Bukan hanya sebatas dihukum, tapi mereka diajarkan kesadaran moral tadi gitu loh. Kemudian pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang bagaimana? Pendidikan karakter yang berbasis empati dan logika, bukan berdasarkan paksaan. Nah, kalau mereka ditaruh di barak tentara, berarti kan mereka ada unsur paksaan di sana. Berarti kan pendidikan karakter tadi itu tidak berbasis empati ataupun logika, tapi berbasis paksaan. Nah, inilah yang berbahaya. Nah, jadi praktek ini ya, kalau dilakukan tanpa perspektif tumbuh kembang anak dan tanpa pendampingan ahli, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru malah bisa melanggar prinsip perlindungan anak itu sendiri gitu. Jadi gitu Mbak, kalau menurut saya. Gimana, Farah? Jelas? Jelas-jelas. Keren-keren. Terus kita harus ngapain itu? Apa yang harus kita lakukan ini? Agak serem juga ya. Iya, karena memang itu seharusnya harus ada orang yang berani menyampaikan ke kepala daerah itu bahwa boleh dilakukan pembinaan di barak tentara ataupun barak militer, tapi harus dengan pendekatan psikologis. Jadi harus ada pendampingan psikologis di sana, gitu loh. Ya, jadi tetap kebutuhan psikososial anak itu terpenuhi, gitu loh. Bukan dipaksa, bukan dihukum, seperti itu. Gitu, para. Nah, terus kalau misalnya nih anak-anak yang memang bercita-cita jadi tentara gitu kan, seperti pertanyaan dari Sipian, gitu kan, gimana gitu kan? Nah, pertanyaannya itu gini, kapan sih pelatihan ala militer itu bisa efektif gitu ya? Nah, kalau pertama misalnya anak itu termotivasi secara memang dari dirinya sendiri tuh dia memang pingin tuh menjadi tentara, itu akan lebih efektif, ya. Dia tidak akan merasa terpaksa. Kemudian yang kedua, lingkungan pelatihannya itu yang membina, bukan menghukum. Beda ya. Mungkin zaman saya dulu itu lebih banyak kehukuman. Nah, kalau sekarang pola pendidikan di kepolisian itu sudah lebih ke bagaimana proses pembinaan gitu, ya. Nah, kemudian ada pendampingan psikologis yang tadi saya bilang, ada pendampingan psikologis ataupun pendidikan karakter. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk melatih disiplin dan tanggung jawab serta tetap memberikan ruang aman bagi anak seperti itu, ya.
gitu. Nah, tapi hati-hati juga nih kalau misalnya nih anak tuh nggak pingin tuh dia menjadi nggak punya tuh cita-cita menjadi militer apa gitu ya, tapi dipaksa. Nah, ini bahaya. Karena ketika dia diperlakukan secara keras tanpa empati, maka nanti ke depannya itulah yang akan menghasilkan individu-individu yang punya ya kepribadian agresivitas yang tinggi gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ada nanti akan muncul individu yang sarkas, individu yang nggak punya empati, ya, individu yang cenderung tidak menghargai orang lain, tidak memberikan ruang orang lain untuk mengerti seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Mereka selama ini diajarkan dengan kekerasan, ya, tidak diajarkan bagaimana cara berempati pada orang lain, bagaimana memahami kondisi psikologis orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Itu. Makanya banyak kan kasus-kasus, ya, contoh nih kasus yang lagi viral ya di NTT tahun ini, Kapolres ya, kemudian dokter ya, yang orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh, malah melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Coba ditarik ke belakang, apa yang dulunya pernah terjadi sama mereka? Gitu. Bisa jadi mereka dulunya pernah mengalami kekerasan-kekerasan yang tidak disembuhkan, yang tidak di eh, apa ya, tidak di recover dengan baik gitu ya. Gitu, gitu, Farah. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, ya, kalau anak-anak itu memang punya cita-cita menjadi tentara, ya itu pendekatannya memang ala militer ya. Jadi bisa jadi memang sarana yang simulasi positif tuh, seperti mereka bisa tuh ikut di sekolah tuh, misalnya memang, wah aku nih mau jadi tentara, aku mau jadi polisi gitu ya. Maka bisa tuh orang tua mengarahkan anak ikut ke kegiatan-kegiatan di sekolah yang seperti misalnya pramuka, kemudian paskibra, kemudian ada lagi pelatihan bela negara remaja di sekolah gitu ya. Yang penting orientasinya tuh harus pada pembinaan jangka panjang, bukan hanya sekedar menjinakkan anak. Paham ya kata-kata menjinakkan anak? Artinya mereka dibuat nurut, dibuat patuh, tapi dengan kondisi paksaan dan itu sifatnya yang waktu singkat gitu. Itu sih kesimpulan dari saya. Oke, Mbak Roma, Farah, dan teman-teman sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Mr. Yudi. Materinya luar biasa sekali pada malam hari ya. Ya, dalam rangka pendidikan nasional loh ini. Ini kita jarang-jarang loh CIP itu membuat event di Hari Pendidikan Nasional gitu ya, dengan mendatangkan narasumber yang wow gitu ya, Farah ya. Saya ingin bertanya nih, Mister. Kan Ah, saya juga seorang guru ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu beda banget dari waktunya, mungkin sampai pada perilakunya itu beda banget dari zaman dahulu. Kan memang ada istilahnya setiap anak itu setiap orang itu ada masanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih kita sebagai seorang guru menghadapi di zaman sekarang ini yang kekerasan kekerasan verbal atau pelajaran contohnya itu kita jewer telinganya karena mereka nggak ngerjain soal atau gimana kayak gitu itu mereka kayak benci dan lain sebagainya kepada kita padahal kita kan mau memberikan ajaran kepada mereka kayak gitu terus apa sih langkah kita yang tepat sebagai seorang guru seperti itu karena berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Miss Rifda anak zaman sekarang ini tuh susah banget untuk menangkap pelajaran bahkan mereka hafal tren tapi mereka nggak tahu negara negara itu Garut aja mereka anggap sebagai negara kayak gitu. Saking pengetahuannya sangat uh, minim sekali gitu Mister. ya, saya ingin sampaikan dulu ke Mbak Roma ya. Di zaman sekarang, Mbak, itu kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus ekstra hati-hati, Mbak. Karena ada undang-undang pelindungan anak yang menghantui kita. Ya,
ketika kita selaku guru memberikan pendidikan, memberikan pengajaran pada anak, kemudian eh, kita melakukan maksud kita tuh baik ya, kita pingin anak ini disiplin gitu ya, pingin anak ini paham gitu ya. Tapi ketika cara kita dengan cara menyakiti anak, maka ini yang akan membenturkan kita selaku tenaga pendidik dengan hukum, dengan aturan. Ancamannya apa? Kita bisa masuk ke jeruji besi. Jadi, apalagi kalau kita ketemu dengan orang tua yang memang aware, concern dengan kekerasan pada anak. Nah, ini memang betul-betul saya sarankan kepada tenaga pendidik, please tolong ketika anak memang sudah tidak mau diajarkan, eh, se-emosi-emosi apapun kita, tolong jangan melakukan kekerasan. Karena nanti yang akan menjadi korbannya itu adalah kita, selaku pendidik, selaku pengajar. Makanya sekarang itu banyak di dunia sekolah itu, di dunia pendidikan itu, guru itu sudah tidak lagi yang seperti hanya sebatas menyampaikan pengajaran toh, tapi tidak ada proses pendidikan moral lagi di sana. Kenapa? Ketika mau mendidik karakter moral dengan pola-pola yang kekerasan seperti zaman dahulu kala itu, ada aturan yang melindungi, ya, yang kita hadapi seperti itu. Nah, balik lagi tuh ke pertanyaan Mbak Roma, gimana sih yang pendekatan yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendidik itu tanpa harus melukai gitu ya, baik secara fisik maupun emosional gitu kan. Nah, pertama ya kita harus pahami dulu Mbak perbedaan generasi. Ya. Karena anak-anak sekarang itu kan termasuk dalam generasi Alpha dan generasi Z ya, zilenial ya. Karena kan mereka itu lahir di era informasi ya. Jadi mereka tuh akan cenderung menjadi lebih anak yang lebih kritis, kemudian mudah mengakses pandangan lain karena kan mereka bisa cepat ya mengakses internet gitu ya. Kemudian juga peka terhadap perlakuan yang dianggap itu tidak adil ataupun menyakitkan bagi mereka. Jadi kalau cara didik yang dulu yang saya sampaikan, cara mendidik yang keras dulu itu mungkin dianggap wajar ya. Tapi kok sekarang tuh udah bisa terjemahkan sebagai tidak disayangi gitu loh. Mereka akan menerjemahkan itu sebagai perbuatan keras, kasar, perbuatan menyakiti pada diri mereka gitu. Nah, kemudian kita juga harus pahami bahwa tegas itu bukan berarti keras, Mbak. Jadi, disiplin itu penting, tapi bisa dilakukan dengan cinta. Contohnya apa? Contohnya, daripada menjewer, anak itu bisa kita ajari dengan cara berdiskusi. Misalnya gini contoh, anak-anak, ibu ini sedih karena kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Ayo kita cari gimana ya caranya supaya kamu bisa lebih fokus nih seperti itu. Jadi ajak dia gitu loh Mbak untuk lebih bisa apa ya paham dengan kondisinya gitu. Kemudian Mbak bisa mengajarkan tuh bagaimana membuat konsekuensi yang logis ya, bukan hanya hukuman fisik. Misalnya gini contoh, kalau kamu tidak belajar maka waktunya nanti mainnya dikurangi ya seperti itu ya. Kemudian juga yang ketiga itu bisa dengan memberikan penjelasan bukan hanya perintah. Karena anak itu sekarang Mbak perlu tahu ya, kenapa ada kata kenapa di balik sebuah aturan. Ya, misalnya nih daripada bilang kerjain PR, atau kalau nggak kamu nanti dijewer ya. Gitu. Coba Mbak rubah tuh kalimat-kalimat seperti itu. PR itu bikin kamu lebih paham loh dengan pelajaran. Kalau kamu nggak kerjain, nanti kamu bisa tinggal kelas seperti itu. Nah, itu kan akan bisa memberikan penjelasan ya kepada anak dan dia paham seperti itu. Nah, kemudian coba Mbak bisa coba juga dengan membangun hubungan emosional yang kuat gitu ya. Misalnya, anak itu biasa akan lebih nurut pada orang tuanya, Mbak. Tapi orang tua yang bagaimana? Orang tua yang biasa diajak ngobrol tanpa takut ya, mau mendengarkan, bentar ya, oh belum. Mau mendengarkan pendapat anak dan mampu memberikan pelukan dan apresiasi bukan hanya dikritik karena dari awal tadi saya udah concern ya bahwa anak itu perlu diapresiasi bukan hanya dikritik seperti itu ya. Kemudian kalimat-kalimat itu juga kita perlu ini loh Mbak, perlu merubah statement ya kalimat yang kita sampaikan ke anak karena
misalnya tuh kamu tuh bodoh ya, gitu, misalkan. Coba deh ganti. Ibu tahu kamu bisa, tapi kali ini kita belum berhasil. Ayo, ibu temani kita coba lagi ya, seperti itu. Nah, itulah yang mungkin bisa kita rubah dulu nih dari kita selaku pendidik. Jadi anak itu bukan dilawan, Mbak. Jadi dia itu bukan sebagai partner in crime kita gitu ya, yang harus dilawan, dikerasi gitu. Ketika mereka salah kita jawab, kita berikan hukuman. Tapi dia harus dipandu, dibimbing, diarahkan, ya. Karena eh, kita selaku pendidik itu tidak akan kehilangan di bawah meskipun kita tidak memukul. Justru kita itu akan naik level sebagai orang tua atau pendidik ketika kita bisa mendisiplinkan anak dengan cinta dan bukan dengan amarah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada sesi malam hari ini, Mbak. Gitu, Mbak Rom. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mister. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Atau kita cukupkan Oke, dulu? kalau cukup saya mau ngasih closing statement boleh? Nah, silakan, Mister. Oke, ini closing statement dari saya ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, di balik anak yang berani bertanya, itu ada orang dewasa yang tidak langsung menyuruh diam. Ya. Di balik anak yang terus mencoba, ada lingkungan yang membuatnya selalu merasa cukup, diterima, dan dicintai. Oleh karena itu, mari ya, kita bersama-sama jadi rumah yang aman untuk anak-anak itu, untuk mereka. Ya. Karena jadikanlah rumah tersebut tempat bertumbuh, tempat belajar, dan tempat mereka kembali ketika mereka lelah. Saya percaya dengan cinta, empati, dan ilmu yang kita bawa pulang malam hari ini, ya, kita bisa mendidik generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga utuh jiwanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Semoga kita pulang malam hari ini dengan semangat baru untuk mendampingi anak-anak kita dengan sabar, dengan cinta, dan dengan harapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister Yudi. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin closing statement dari Miss Rifda. Oke, mungkin sudah diwakili sama Mr. Yudi ya. Oh iya. Oke, sudah berarti Miss, atau ada yang ingin disampaikan lagi, Miss Rifda? Cukup, Miss, cukup. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada dua pemateri yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Jadi kita punya banyak pandangan tentang apa yang kiranya akan dilakukan nanti sebagai seorang guru, tenaga pendidik, sebagai seorang orang tua terutama, dan mungkin calon orang tua. Semoga nanti kita bisa mendidik anak kita untuk cerdas secara mental, secara emosional, dan secara intelektual terutama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih.